Om Swastiastu. Nah, pertama-tama yang saya hormati, kebetulan hari ini kita didampingi oleh Bapak Kepala Wilayah. Beliau adalah penuntun, beliau adalah pengayom kita di wilayah desa, di wilayah Banjar Kebatunya, di dusun Batunya yang saya hormati. Yang kedua, adik-adik perwakilan dari Seke Trugna Tugni dan Putra yang Kak Mangku sangat banggakan dari prinsip, dari tujuan. Nah, adik-adik, anak-anak sekalian ingin mengenal tentang apa itu subak. Jadi Kak Mangku mengucapkan banyak terima kasih atas ide, atas niatan adik-adik sekalian tentang adanya subak ini gitu. Jadi adik-adik sangat perhatian, sangat ingin tahu tentang subak. Nah, itu berarti adik-adik sudah ingat kepada namanya tanggung jawab generasi pemuda yang akan melanjutkan daripada melestarikan subak yang ada saat ini. Nah, pertama-tama Kak Mangku sangat mengapresiasi apa yang adik-adik, anak-anak lakukan hari ini. Nah, mengenai tentang subak, jadi subak itu adalah organisasi tertua yang ada di Banjar. Bahkan sudah dari dulu menjadi warisan dunia. Jadi warisan dunia itu tidak gampang untuk diperoleh, untuk didapatkan. Jadi UNESCO dalam hal ini memberikan memberikan suatu kehormatan bagi masyarakat Bali umumnya terhadap adanya subak yang notabene adalah merupakan organisasi tertua sebelum adanya organisasi-organisasi lain di Bali. Subak itu adalah merupakan satu organisasi kuno yang dibentuk oleh masyarakat di dalam satu wilayah dengan satu kepentingan yang sama, dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan air. Itu utamanya. Utamanya adalah bagaimana dia mendapatkan air untuk mengairi persawahan, untuk melanjutkan kehidupan di dalam bermasyarakat. Sudah barang tentu di dalam pelaksanaannya tidak semudah yang apa kita pikirkan. Karena subak ini boleh dikatakan baru ada semenjak adanya zaman peradaban. Jadi peradaban manusia itu sudah ada semenjak manusia itu sudah menetap. Sebelum manusia itu menetap, artinya tinggal di satu wilayah, belum ada namanya peradaban. Jadi peradaban itu ada semenjak manusia itu sudah mulai menetap tinggal dalam satu wilayah. Jadi ada sekumpulan orang, jadi ada satu kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, kesamaan pengertian, satu ada rasa kekeluargaan, rasa kegotong royongan. Nah, sehingga muncullah pada saat itu dari sekelompok masyarakat itu ingin mendapatkan air untuk mengelola sawah demi mendapatkan demi bisa menanam padi untuk kebutuhan. Itu prinsip utamanya. Jadi kalau tidak berdasarkan kelompok, tidak berdasarkan banyak orang, kemungkinan saja bisa terjadi, tapi agak lambat, agak panjang. Tapi ini karena sudah ada sekelompok orang, khususnya yang Kak Mangku bisa ceritakan yang ada di desa Batunya ini gitu loh. Semenjak artinya ada sekelompok orang atau kumpulan orang yang menyatakan dirinya bersaudara, bertekad untuk bersatu. Akhirnya beliau semua ini, artinya penggagas leluhur kita ini membuat
mendapatkan ide untuk membuat subak, membuat sebuah aliran air dari satu sumber namanya buke, yang kalau di sini sebutkan buke. Jadi ingin dialirkan ke tempat, artinya beliau semua itu akan membuat satu area persawahan. Jadi ini tempatnya jauh sekali. Ini mungkin lebih dari 1 kilo ini dari wilayah sawah, artinya ke tempat pusat sumbernya air. Ini ada sekitar 1 kilo lah. Nah itu bahkan lebih tuh 1 kilo itu. Bayangkan ini berapa tenaga, berapa waktu yang diambil. Kita lihat, adik-adik lihat medannya seperti ini kan ya. Jadi medannya seperti ini bisa dilakukan oleh para leluhur kita di zaman dulu. Nah, ini merupakan satu keajaiban ya, Nah, sehingga subak di dalam hal ini belum terorganisir dengan baik pada saat itu gitu loh. Subak pada saat itu belum terorganisir dengan baik. Jadi belum ada tatanan, ada peraturan-peraturannya gitu loh. Jadi setelah air ini mengalir dan bisa dinikmati oleh masyarakat sekelompok itu, khususnya masyarakat Batunyo ini, jadi subak Batunyo ini, sehingga di sana itu beliau membuat muncul suatu pemikiran untuk membuat tata aturan, sehingga semua anggota ini akan mendapatkan air secara adil dan merata. Nah, itu adalah peraturan, baru ada aturan-aturannya. Gitu. Jadi untuk mengawali daripada kreativitas anak-anak ini, jadi Kak Angku seperti apa yang ditanyakan tadi, apa itu subak? Nah, subak itu adalah sebuah organisasi sekelompok orang yang ada pada wilayah tertentu, dengan prinsip dan tujuan pemikiran yang sama untuk mendapatkan air. Ini namanya organisasi subak. Untuk lebih jelas, jadi kepada anak-anak, adik-adik sekalian, jadi Kak Mangku akan tunjukkan dari mana sumbernya air ini. Nah, terus bagaimana caranya membuat empelan atau empang namanya. Iya. Nah, dalam bahasa Indonesia itu namanya empang. Nah, terus bagaimana dialirkan, ataukah nanti di dalam di ulu di sumber airnya itu seperti apa? Ayo anak-anak, adik-adik, mari kita menuju ke tempat sumber daripada air yang kita nikmati sekarang. Kita langsung ke pusat. Oke. Kak Mangku, ya. Ini termasuk pemujaan kepada siapa? Ya, terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Nah, ini Kak Mangku pertama-tama mengajak anak-anak ke sini. Artinya di dalam kegiatan anak-anak yang akan dilakukan hari ini, nah harus kita mendapatkan anugerah, harus kita mendapatkan restu dari Ide Batara. Dalam hal ini adalah penyusungan subak yang ada pada ulun empelan. Pertama-tama Kak Mangku memberikan satu definisi bahwa pura ini adalah pura ulun suwi atau pura ulun empelan. Ulun suwi itu dan ulun empelan itu adalah sama kan itu ya. Jadi beliau disetanakan di tempat ini, dipuja oleh seluruh anggota subak karena beliau yang memberikan anugerah tentang sumber air yang ada. Jadi beliau memberikan anugerah kepada seluruh anggota masyarakat, seluruh anggota subak untuk mendapatkan air. Tanpa izin beliau kita tidak akan mendapatkan air. Jadi beliau adalah Tabe Pukulun, artinya Kak Mangku menyebutkan namanya, beliau adalah Indra Bumi.
adik-adik, anak-anak sekalian, jadi kita sudah tiba di Belang yang kedua atau sumber air Subak yang kedua. Ini coba kita sudah ini air datangnya mungkin hanya dari sisi timur, tapi dari jalurnya berbeda. Ini apa namanya? Belang yang kedua. Jadi belang yang kedua itu adalah tujuannya untuk mendorong meningkatkan volume air. Jadi kalau ada adik lihat di sini, coba lihat ini, coba perhatikan ini ada tempat pembuangan ya. Ini ada tempat pembuangan. Jadi tempat pembuangan ini adalah sebetulnya ketika air meluap. Ketika air danau itu meluap, air danau itu bisa meluap karena di danau itu sudah ada pembagian air. Sudah ada apa namanya? Apa namanya saya ini yang ini? Saya ya itu pembagian. Jadi kalau kelebihan air danau itu meluap airnya akhirnya dari sini. Jadi anggota Subak itu membuat sebuah apa namanya tempat pembuangan juga, biar air tidak meluap. Jadi air overload nanti mengalir ke aliran itu, ke aliran apa namanya air, sehingga bisa menyebabkan kerusakan air ya, bisa jebol. Makanya untuk menghindari itu dibuatlah pembuangan air. Jadi itu yang bisa kami sampaikan itu apa namanya sumber air kedua ini. Untuk selanjutnya mari kita kembali ke tempat di mana aktivitas Subak itu dilakukan. Jadi ada namanya pembagian air besar. Jadi air itu ada pembagiannya namanya tubuh air. Nanti kita akan ketemu di mana di tubuh air. Oke, anak-anak sekalian, jadi Kak mampu sedikit apa namanya menerangkan sebagai wujud rasa syukur adik-adik kita semua yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Bagaimana leluhur kita di zaman dahulu kala membuat aliran air ini yang dinamakan kelapa kalau di dalam berbahasa Bali. Nah ini termasuk bertahun-tahun berbulan-bulan. Jadi leluhur kita membuat saluran ini. Bayangkan ada coba lihat ini adalah batu. Ini adalah batu. Jadi menurut cerita yang kakek dengar bahwa berbulan-bulan para leluhur kita di sini itu membuat saluran ini biar bisa dia mengalirkan air hanya berbekal jagung kering gitu. Hanya berbekal jagung kering untuk isi perutnya biar tujuannya bisa selesai. Jadi tolong perhatikan, jadi sebagai generasi penerus yang akan meneruskan, yang akan suaranya tadi kelapa itu adalah di sini ini namanya adalah pembagian air besar. Pembagian air besar itu kalau kita istilahkan di Subak itu adalah merupakan temuku air. Di temuku air itu adalah pembagian air besar. Jadi kenapa ada pembagian air besar ini? Karena kita melihat situasi dan kondisi. Kita melihat situasi dan kondisi wilayah pertumbuhan ya. Jadi ada yang di sebelah kanan jalan, ada yang di sebelah kiri jalan. Jadi air ini dibagi yang sebelah kanan jalan bagiannya ke sana, yang di sebelah kiri jalan bagian kiri jalan. Ya. Jadi pembagian air ini adalah berdasarkan anggota Subak yang membutuhkan air, yang kebutuhan akan air. Jadi kalau umpamanya di sana lebih besar anggota Subaknya, sawahnya lebih besar, lebih luas di sana, ini di sana lebih luas, di sana lebih banyak, di sana lebih lebar. Jadi artinya pembagian air itu sesuai dengan apa namanya kebutuhan, dan banyak di sana harus sesuai dengan anggota Subaknya itu. Jadi anggota Subak lebih banyak di sana, airnya lebih banyak di sana. Kalau memang anggota Subak yang ini lebih banyak, makanya pembagian air ini tidak sama. Ini namanya adil. Jadi ini pembagian air namanya temuku air.
itu memelihara ini. Setiap hari, setiap minggu ini dipelihara, tapi dibersihkan itu. Jadi biar aliran airnya lancar. Nah itu anak-anak sekalian yang dapat Kak Bangku sampaikan. Jadi pembagian air itu adalah namanya buku air. Sekarang ayo kita kita sudahi dulu di sini. Kita akan menuju ke Balai Timbang ya. Nah, adik-adik sekalian, jadi kita sudah beristirahat di satu tempat khusus ya. Jadi tempat khusus ini adalah namanya Balai Timbang. Balai Timbang dilihat dari nama, dilihat dari arti katanya, balai itu adalah sebuah bangunan, timbang itu adalah tempat menimbang. Ya, namanya tempat menimbang itu apa namanya, Cep? Kayak cek di Iya, saya dancing itu ya. Timbang. Jadi balai timbang itu balai tempat menimbang. Jadi dibagi rata berarti. Jadi balai tempat untuk mendapatkan balai tempat untuk anggota subak mendapatkan sebuah keadilan. Keadilan. Ya. Jadi itu namanya balai timbang. Balai tempat anggota subak itu rapat. Kenapa sekecil ini bisa rapat? Nah, dulu kan kecil, dulu sedikit anggotanya ya. Adik-adik, sekarang karena sudah besar anggotanya, subak itu tidak cukup segini. Dulu itu cukup segini. Kenapa? Karena paling 15 orang anggota subak. Jadi cukup. Ini namanya balai timbang. Balai yang sangat disakralkan oleh anggota subak itu. Makanya subak itu tidak berani melebur, tidak berani memusnahkan gitu loh. Ya. Jadi ini namanya balai timbang. Balai tempat anggota subak merasa. Jadi kita sudah sampai ke tempat pembagian air ya. Jadi tempat pembagian air ini adalah merupakan hak setiap anggota subak. Dia akan mendapatkan hak atas atas keanggotaan subak ya. Jadi sistem pembagian air di sini ke masing-masing anggota subak ini namanya temuku. Ini namanya temuku. Nah ini kebetulan masih klasik ya, kerja. Ini kebetulan masih klasik, jadi dibuat dari kayu. Dari kayu ya. Oh ya. Kayu dibuat dari kayu. Dari kayu. Dibuat dari kayu. Nah ini ada yang lebar, nah ini ada yang kecil. Ini haknya anggota subak. Jadi ya. Jadi pembagian ini namanya ada proses ketika memulai akan pengolahan tanah sawah. Ada proses namanya nabdak toyo. Nabdak toyo itu adalah memberikan hak kepada anggota subak. Lewat temuku inilah anggota subak itu mendapatkan haknya. Jadi apa artinya yang di sini? Yang di sini artinya menunjukkan bahwa subak yang ada di bawahnya dikalikan dengan ini. Yang ini ya. Ya, dikalikan dengan ini. Kalau umpamanya di sana ada subak 10. Jadi ini 10, ini satu. Ini satu. Ya. Udah ngerti ya? Ya udah. Jadi namanya kegiatan aktivitasnya namanya nabdak toyo. Nabdak toyo itu adalah memberikan hak kepada anggota berupa air. Hak daripada anggota itu, hak masing-masing anggota subak itu namanya tetak. Satu tetak. Oh iya ya. Satu tetak untuk satu anggota subak. Ya. Jadi kalau umpamanya satu tetak ini dialirkan ke sini, berarti yang lebar ini ada beberapa tetak dulu. Oh iya. Untuk yang di bawahnya. Di bawahnya itu ya. Ya, ini dikalikan anggota subak yang ada di bawah. Ditambah ada namanya pengias. Pengias ya. Pengias ini maksudnya adalah ketika air belum dibagi kepada hak yang berikutnya, ada yang merembes, Ya. ada yang keluar, ada yang menembus ke tanah itu. Nah itu anggota subak memberikan kebijaksanaan, ada namanya pengais. Pengais ya. Pengaisnya itu ini punya, gitu. Jadi sebesar ini pengaisnya. Kalau umpamanya ini 10 tetak ya, jadi ada satu tetak pengaisnya, gitu loh. Ya, tidak. Jadi ini
sama 1 detak ya. 1 detak untuk satu orang Satu subak. orang subak ya. Jadi kalau umpamanya di bawah ada umpamanya 25 anggota subak. Ini 25 ditambah 1 kamiah. Iya ya. Berarti 26. 26 ya. Itu caranya pembagian air. Itu adalah satu kebijaksanaan. Jadi merata ya. Jadi satu keadilan ya. Merata setiap anggota subak itu pasti mendapatkan satu detak ini. Itu pembagian airnya. Jadi apa namanya? Kalau disilakan di subak itu adalah namanya kegiatannya, aktivitasnya ngabdab toyo. Sebelum dilakukannya upacara, dilakukannya aktivitas pengolahan tanah sawah. Nah, kalau sudah bisa dimengerti, dari Kak Mangku cukup sekian dulu. Ayo kita ke penguwiwit. Ya adik-adik, anak-anak semua, mari kita lanjutkan. Jadi tadi sudah kita sampai di pembagian air. Jadi sekarang Kak Mangku akan menjelaskan sedikit tentang adanya sawah kecil ya. Sawah kecil ini adalah milik Ramo Subak. Milik Ramo Subak. Terus fungsi daripada apa namanya sawah kecil ini adalah merupakan tempat penguwiwit. Tempat penguwiwit itu artinya sebuah tempat kecil yang dimiliki oleh Ramo Subak. Nah, untuk memulai apa namanya musim tanam gitu loh. Jadi, nah ini bisa tak mampu sedikit mencatat tentang adanya periangan ya, adanya kayangan tigel dicarik. Kayangan tigel dicarik itu satu adalah ulun suwi yang sudah kita kita saksikan tadi di awal daripada perjalanan kita. Nah, itu namanya ulun suwi. Yang kedua ada ini namanya Puro Mas Ceti. Puro Mas Ceti ini adalah setananya Ida Betara yang diberikan nama apa namanya Ida Mas Manik Mukti. Adik, anak-anak, ini kita sekarang berada di hadapan Puro Bedugul. Jadi Puro Bedugul ini salah satu daripada tempat yang namanya kayangan di Subak. Jadi setiap anggota Subak wajib artinya berbakti kepada beliau yang berstana di Puro Bedugul. Jadi Kak Mangku sebutkan bahwa Puro Bedugul ini adalah setana Ida Betari Sri. Betari Sri itu adalah kita tahu semua bahwa itu adalah dewanya padi. Kemudian jadi kita sudah berada pada muara daripada aliran air yang ada di Subak Lek, Desa Pekraman Batunya. Boleh dikatakan setana Ida Sangyang Urubin Agni. Sangyang Urubin Agni itu beliau sebagai apa namanya istilahnya sebagai pengayom, sebagai pelindung daripada organisasi Subak yang ada. Om, cantik.